Shalom, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Aperianus Riga, peserta Latsar CPNS tahun 2021, Angkatan 5, Instansi Kerja Dinas Perhubungan. Pengalaman saya belajar mandiri, sinkronus, dan asinkronus pada agenda 2. Selama saya mengikuti Latsar, saya mengalami pembelajaran mandiri baik secara sinkronus maupun asinkronus. Pada pembelajaran sinkronus, saya dapat berdiskusi dengan fasilitator dan juga dapat berdiskusi dengan rekan peserta Latsar lainnya, sehingga pemahaman materi jauh lebih cepat serta motivasi belajar saya meningkat meskipun menuntut kedisiplinan saya hadir tepat waktu. Sementara itu, pembelajaran asinkronus memberi keleluasaan mengatur waktu, mengulang materi, dan melakukan refleksi mendalam. Namun, menuntut kemandirian kita dan tanggung jawab pribadi. Dari kedua pengalaman tersebut, saya menyimpulkan bahwa kombinasi sinkronus dan asinkronus saling melengkapi, karena sinkronus memperkuat interaksi dan kecepatan pemahaman, sedangkan asinkronus melatih saya untuk mandiri dan pengelolaan waktu. Yang keduanya penting dalam membentuk sikap profesional sebagai calon aparatur sipil negara. Pengalaman belajar dengan modul berakhlak. Selama mengikuti pembelajaran dengan modul berakhlak, saya memperoleh pemahaman mendalam mengenai nilai-nilai dasar ASN, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Modul ini memberikan kejelasan konsep sekaligus contoh penerapan, sehingga memudahkan saya menghubungkan teori dengan praktik kerja sehari-hari. Setelah saya belajar modul berakhlak, ada 3 kesimpulan menurut saya, atau ada 3 yang menjadi pesan dan kesan. Yang pertama adalah modul berakhlak mempunyai kelebihan, kemudian ada yang berupa tantangan, dan ada yang berupa kesimpulan. Yang menjadi kelebihan, modul berakhlak memberikan pemahaman yang jelas mengenai nilai-nilai dasar ASN, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Materi disusun dengan sistematis, dilengkapi contoh perilaku nyata, sehingga mudah dihubungkan dengan tugas sehari-hari. Kemudian mendorong saya sebagai peserta untuk mengimplementasikan nilai-nilai tersebut dalam sikap dan tindakan, bukan hanya sekedar teori. Dan poin kedua yang menjadi tantangan, menghubungkan konsep nilai berakhlak dengan praktik kerja nyata, membutuhkan refleksi mendalam dan komitmen pribadi. Beberapa nilai seperti adaptif dan kolaboratif menuntut perubahan pola pikir dan kebiasaan kerja yang tidak selalu mudah untuk dilakukan. Dan ketiga, konsistensi penerapan di lingkungan kerja sering terkendala budaya organisasi yang belum sepenuhnya mendukung. Modul berakhlak menjadi bekal penting dalam membentuk karakter ASN yang profesional dan berintegritas. Nilai-nilai yang dipelajari saling melengkapi, misalnya akuntabel, memperkuat kepercayaan publik, sementara berorientasi pelayanan memastikan kualitas layanan. Pengalaman belajar dengan modul ini menegaskan bahwa ASN tidak hanya dituntut kompeten secara teknis, tetapi juga harus berkarakter sesuai nilai berakhlak untuk mewujudkan birokrasi yang modern dan dipercaya masyarakat.